Silakan masuk. Permisi Pak. Oh baik, Ibu Christine, silakan duduk Ibu. Iya Pak, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Christine? Kabar saya baik Pak. Oh baik. Iya, maaf mengganggu Oh waktunya iya, ya baik Pak. Ibu. Maksud dan tujuan saya ke sini, saya mau melakukan wawancara terhadap Bapak perihal Bapak adalah pimpinan di sekolah, di mana Bapak adalah seorang kepala. Nah, jadi saya di sini ingin menggali nih Pak, bagaimana pengambilan keputusan itu. Boleh ya Pak ya? Boleh, dengan senang hati Ibu Christine. Iya. Untuk itu bagaimana ya Pak perihal kasus yang suka Bapak hadapi? Baik, terima kasih Ibu Christine. Ini berat nih pertanyaannya ya. Karena kita sebagai pemimpin pastinya terkadang mengambil keputusan berat. Karena kalau kita ketahui bahwa setiap kita mengambil keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kita di sekolah pastinya institusi moral memiliki beban yang luar biasa pastinya. Karena kita di sini ada warga sekolah, ada guru, ada siswa. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada pro dan kontranya. Kita tidak bisa bilang semua yang kita putuskan adalah yang terbaik. Semua yang kita putuskan yang buruk tidak bisa. Tetapi memang bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa menempatkan semua keputusan kita berdasarkan berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita tanamkan di guru-guru dan warga sekolah, dan semoga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan berarti menyenangkan semua orang, tetapi bisa dipertanggungjawabkan keputusannya. Kalau saya telisik lagi ke masa lalu terkait dengan pengambilan keputusan, pasti ada pengambilan keputusan yang memang berhubungan, tadi disampaikan Ibu Christine, adalah dilema etika, di mana keduanya sama-sama benar secara moral tapi saling bertentangan. Dan selama saya mimpin juga kurang lebih 6 bulan, ada hal yang berhubungan dengan bujukan moral, di mana ada hal yang memang sudah biasa di sekolah ini, tapi secara hukum ini melanggar, tetapi menjadi hal yang biasa seperti itu. Walaupun mungkin sebelumnya ya tidak tahu itu melanggar atau tidak, tapi kalau ditelisik, wah ini sesuatu hal yang memang tidak diperbolehkan secara aturan, secara hukum, secara sistem. Intinya itu Bu Christine, yang penting adalah apa yang kita ambil keputusannya adalah keputusan yang bertanggung jawab, yang melibatkan semua aspek warga sekolah, sehingga keputusan kita adalah keputusan yang terbaik. Seperti itu Bu Christine, walaupun tidak bisa menyenangkan semua orang. Iya, siap. Untuk itu bagaimana ya Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan ketika menghadapi dua kasus itu pasti sama-sama baik, dan tadi Bapak di sini memilih harus bertanggung jawab pastinya. Betul. Nah itu bagaimana itu Pak langkah-langkah yang Bapak lakukan? Pertama yang saya lakukan biasanya mengambil keputusan yang krusial yang berhubungan dengan warga sekolah adalah saya minta pandangan dari waka kesiswaan, kurikulum, dan tim manajemen sekolah. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang terbaik, tapi dengan masukan dari berbagai pihak kita mendapatkan masukan-masukan yang bisa menjadi titik poin dari pengambilan keputusan. Contoh, jika terkait siswa pastinya kita akan melibatkan kesiswaan, BK, Walas, dan mungkin orang tua. Jadi harus melibatkan berbagai warga sekolah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jika terkait guru, pastinya kita libatkan kurikulum. Kita libatkan berhubungan dengan juga guru lain, seperti itu. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah mencari tahu permasalahan dan melibatkan orang yang bisa membantu dan berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut. Setelah kita sudah mendapatkan banyak informasi, barulah kita bisa mencoba saling berdiskusi. Kalau kita mengambil keputusan A, keputusan B, apa yang akan terjadi? Nah itu paling penting Bu Christine. Karena sebagai seorang pemimpin, kita juga harus mempertimbangkan plan A, plan B, plan C jika ini terjadi. Kita tidak boleh saklek harus A, B harus B. Sebelum kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kita harus tahu dulu jika keputusan ini yang A diambil, apa yang akan terjadi? Mana pro kontranya? B ini pro kontranya mana? Setelah itu kita baru menelusuri dari sisi nilai di dalam diri kita. Nah, setelah kita sudah dapat informasi banyak dari semua orang yang terlibat, kita tahu plan A, plan B, kita masukkan lagi
Apakah berpihak pada murid ataukah ada nilai kebajikan yang dilanggar? Apakah keputusan kita adalah bertanggung jawab? Setelah itu pastinya kita akan ambil kesimpulan yang ujung-ujungnya adalah keputusan akhir. Keputusan akhir tidak sama sekali bisa menyenangkan semua orang, tapi mudah-mudahan dengan tahapan itu bisa menjadi keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Seperti itu, Bu Christine. Oke, luar biasa Pak. Untuk menghadapi kasus dengan jenis dilema etika nih Pak, secara efektif pengambilan keputusannya seperti apa ya yang Bapak lakukan? Kalau kita bicara dilema etika berarti kan ada benar-benar secara moral tetapi itu bertentangan. Nah itu yang paling penting ya Bu, benar-benar bertentangan. Kalau ada kasusnya dulu di sekolah saya jelas sekali ada guru yang memang secara mengajar kurang bagus secara kelompok, tetapi dia disukai dengan cara mengajar ceramahnya oleh anak-anak, sehingga nilai anak-anak fisika, bayangin fisika yang jadi momok bagi sekolah lain kami jadi bagus. Tetapi ada hal-hal yang memang sikapnya bagaimana dia bersikap pada teman sejawat, ke anak-anak, contoh ada ngomong hal-hal kamu bodoh misalkan, tapi anak-anak udah memaklumi itu. Kan sudah biasa, tapi saya ngerti sama dia Pak, gitu. Jadi udah ada pemakluman di situ. Itu kan dilema etika ya. Jadi ada apakah dia akan dikeluarkan dengan keputusan yayasan ataupun dipertahankan. Secara etika kan sama-sama benar. Kalau dikeluarkan ya benar, karena dia sudah melanggar banyak aturan. Tapi jika tidak dikeluarkan juga benar, karena kita lihat sisi baiknya. Nah itu adalah dilema etika Bu Itin. Jadi sama-sama benar secara moral tetapi bertentangan. Nah, kalau kita bicara itu berarti memang kita harus benar-benar melihat dari paradigma yang kita ambil. Apakah memang paradigma yang kita ambil itu bisa saling memperkuat atau tidak? Seperti itu Bu Christine. Biasa kalau contohnya kalau kita ngambil sesuatu A, bisa jadi kita mengambil ini karena kita menaati aturan. Tapi di satu sisi kita ngambil B karena kita kasihan dengan dia, karena dia itu tulang punggung keluarga. Nah, hal-hal itu yang bisa menjadi dasar fondasi kita untuk mengambil keputusan. Tidak ada yang benar atau salah. Karena pada saat Bu Christine menjadi kepala sekolah juga pasti bisa jadi keputusan Bu Christine beda. Tapi yang kata kuncinya adalah kita sudah melalui berbagai hal sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bu Christine. Iya, itu perihal kasus yang dilema etika ya. Iya, betul. Nah, untuk tantangan yang dalam sama Pak Baga ketika pengambilan sebuah keputusan itu apa ya Pak? Biasanya jika kita berkaitan dengan keputusan baik guru ke siswa, ya pengambilan keputusan guru dan siswa, biasanya tantangannya adalah kalau guru itu sendiri, kalau siswa itu orang tua. Maksudnya kadang-kadang warga sekolah itu tidak melalui pemikiran yang bukan saya bilang bukan matang ya, tapi panjang seperti kita. Seakan-akan apa keputusan kita langsung dianggap salah ataupun benar. Padahal kalau kita mengambil keputusan itu bukan salah dan benernya, tetapi apa yang kita putuskan apakah bisa dipertanggungjawabkan. Apakah putusan kita itu pada saat ditanyakan kita bisa memberikan alasan yang tepat, alasan yang memang menurut kita ini tepat, seperti itu. Jadi kadang-kadang batas sandungan ataupun tantangannya adalah saat kita mengambil keputusan pada pihak yang memang kita ambil keputusan ataupun orang yang di sekitarnya. Contoh kalau kita ambil keputusan tentang siswa ini tidak naik, tantangannya adalah yang berat adalah omongan tentang orang tuanya, betul ya? Iya, betul. Kalau tidak puas orang tuanya pasti bisa ngomong ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, akhirnya jadi bola liar, padahal bukan seperti itu. Jadi orang itu sendiri yang terlibat ataupun orang sekitarnya biasa itu menjadi batu sandungan yang luar biasa Bu Christine. Luar biasa, terima kasih Pak untuk ilmu dari seorang pemimpin Bapak. Dan untuk jadwal tertentu nih, itu ketika Bapak menghadapi keadaan Bapak harus memberikan sebuah keputusan, itu Bapak sendiri sebagai seorang pemimpin mengkhususkan diri untuk menyepi terlebih dahulu gitu, atau Bapak langsung mengambil keputusan dengan setiap analisa-analisa yang mungkin Bapak lakukan, kelola gitu. Baik, terima kasih. Nah, ini beda mungkin Ibu Christine ya. Kalau saya itu tergantung kasusnya. Kadang memang ada suatu kasus di etika yang bisa langsung spontan saya putuskan. Tapi ada juga kasus ada juga yang memang benar-benar
saya tidak bukan menyepi, tapi saya bercerita kepada tim manajemen. Jadi lebih pada kalau memang ada yang benar-benar etika, wah ini sulit sekali, pasti saya bercerita ke tim manajemen ataupun yayasan. Dengan banyak kepala, pastinya bisa banyak pertimbangan yang bisa kita ambil keputusan bertanggung jawab. Saya bukan tipe orang yang menyepi ataupun apa, lebih kepada kalau keputusan yang bisa diambil itu contoh bujukan moral. Iya, Pak. Kalau sesuatu yang memang berhubungan dengan hal yang korupsi ataupun mengambil bukan hak kita, itu udah pasti tidak usah babi bu, langsung kita tolak. Cuman kalau yang berhubungan dilema etika, rata-rata itu saya akan mempertimbangkan dengan ngobrol, diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Gitu Bu Christine. Oke, luar biasa Pak. Saya semakin tergali nih dari setiap pengalaman yang Bapak lakukan sebagai seorang pemimpin. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Baga, mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak enggak untuk mengambil keputusan? Baik. Kalau ada itu boleh di-sharingkan Pak, gimana? Baik. Terima kasih Bu Christine. Biasanya faktor yang mempermudah saya itu adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada tertanam di dalam sekolah. Itu yang kadang-kadang mempermudah. Jadi ada hal yang memang harusnya sudah jelas. Secara nilai kebajikan ya sudah jelas. Seperti itu. Jadi faktor-faktor itu ada yang pertama adalah faktor yang mempermudah nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam di sekolah. Yang kedua, terkadang faktor yang mempermudah itu adalah tim manajemen saya, karena tim manajemen itu biasa membantu, memberikan masukan-masukan, membangun, sehingga pengambilan keputusan saya bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Orang-orang sekitar. Tapi sejauh ini dalam kepemimpinan Bapak belum pernah menghadapi ada gap ya Pak antara Bapak mungkin dengan tim manajemen yang Bapak bentuk gitu ya? Ada, gitu. Kalau itu ada kasus yang guru tersebut, itu ada perbedaan antara tim manajemen satu dengan tim manajemen dan kepala sekolah itu ada. Tetapi bagaimana kita bisa mencermati secara netral dan secara mengalir ya, bahwa apa sih aspek yang memang mau kita capai bersama gitu. Kalau kita sudah sama-sama ingin mencapai sama, pasti ujung-ujungnya gap itu menjadi lebur Bu. Jadi tidak ada gap lagi. Tapi nggak mungkin kalau kita ngobrol, kita diskusi, pasti ada gap, ada perbedaan. Tetapi lagi-lagi tujuan apa yang memang kita ingin capai bersama, itu yang paling penting. Seperti itu. Kadang tim manajemen itu jika kita berdiskusi dengan baik, ada nilai-nilai kebajikan yang kita sisipkan juga, pasti akan mengerti. Akhirnya bukan berarti ada gap itu berarti kacau ya. Ada gap itu bahkan bisa menyebabkan kita berpikir ulang, apa keputusan kita yang kita ambil ini benar atau salah. Seperti itu Bu. Oh seperti itu ya Pak, faktor yang Bapak ambil ya untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Baik Ibu Christine. Dari diskusi kita sore hari ini, saya tadi mengambil sebuah pelajaran yang bisa kita petik bersama nih, tentang dilema etika itu seperti apa gitu loh Pak, dalam ranah kepemimpinan Bapak. Baik. Lebih intensnya kayak gimana gitu. Baik. Terima kasih Ibu Christine. Kalau tadi kita berbicara tentang dilema etika dan bujukan moral, berarti kita bicara dilema etika, di mana seorang pemimpin yang mengambil keputusan, sebenarnya bukan pemimpin, semua hal pasti ada dilema etika ya. Di situ ada sesuatu yang memang keduanya, dua keputusan itu benar, tetapi bertentangan. Di satu sisi A, di sisi B, di satu sisi keadilan, di satu sisi itu kita kasihan kalau kita menegakkan keadilan tersebut. Nah, padahal secara moral itu sama-sama benar. Nah, itu yang paling penting sih. Jadi kalau kita ngomong dilema etika, dua-duanya benar, tidak ada melanggar hukum, Bu Titin. Tidak ada melanggar hukum, tapi setiap kita ngambil keputusan A atau B, pasti akan ada sesuatu yang bertolak belakang. Ada yang pro dan kontra. Nah, itu. Dalam kepemimpinan Bapak, misalkan antara sebuah keputusan yang Bapak ambil itu sudah dalam analisa benar, dalam cakupan benarnya, tapi di lain sisi juga ada aspek sebuah prosedural aturan nih Pak. Ya, nah Bapak sebagai seorang pemimpin lebih case-nya ke mana tuh Pak, arahnya Pak? Baik, terima kasih Bu Christine. Kalau saya tergantung kasusnya lagi ya, kita harus beda bersama-sama ya. Terkadang aturan yang dibuat, kalau aturan yang dibuat yang sudah ada, terkadang kalau aturan yang kita buat kan kadang-kadang aturan yang kita buat sudah aturan yang lama. Kadang-kadang kalau ada kasus, barulah kita kuak, wah aturan ini benar atau tidak, kan gitu ya, terjadi atau tidak. Nah, kalau saya lebih kepada kasus by kasus case by case, jadi tergantung kasusnya. Bisa jadi kita benar-benar harus menaati aturan 100%. Bisa jadi
kita juga kesulitan menaati 100% aturan tersebut. Akhirnya ada hal-hal yang memang bisa kita kembangkan. Bukan jadi memang ada hal yang akhirnya kita tidak sesuai aturan, tetapi memang kita luruskan. Contoh ya Bu Christine ya, yang sering di sekolah saya. Dilemanya adalah tidak memperbolehkan anak menggunakan motor. Padahal kan jelas ya, anak-anak di usia di bawah 17 kan tidak ada memakai SIM, tetapi orang tuanya sudah menyetujui. Sekolah sudah pernah bilang tidak boleh sama sekali, ditutup. Ujung-ujung apa yang terjadi? Mereka akhirnya diparkir liar. Itu hal-hal yang itu kan melanggar. Akhirnya kita kasih tahu lagi yang penting menggunakan helm. Iya, malah berbahaya. Ada beberapa yang memang akhirnya dia nyimpen di sini, tidak terkontrol. Ada yang pernah ketangkep ini, akhirnya kita nggak terkontrol. Kita nggak tahu loh, Pak, Bu, dia parkir itu di situ. Jadi akhirnya tidak terkontrol, Bu. Akhirnya kita baca lagi, ya benar memang. Tetapi kadang-kadang mereka itu berhubungan dengan money atau uang. Kalau mereka menggunakan jalan kaki, jauh. Kalau menggunakan transportasi umum, susah dan lebih mahal. Jadi ada banyak hal-hal yang terkait dengan itu. Akhirnya ada aturan-aturannya memang kita sesuaikan. Harus menggunakan helm baik yang di depan ataupun di belakang, daripada umpet-umpetan. Di semua sekolah kan pasti tidak ada yang setuju dong pakai helm, tidak ke sekolah karena dia tidak punya SIM, betul ya? Tapi ujung-ujungnya memang ada yang ngumpet-ngumpet. Nah itu yang mau kita data dulu, kita ngobrol dulu. Jadi ada banyak hal yang secara aturan itu salah, tapi kita coba telisik lagi. Yang pasti yang paling penting Bu Christine sudah disetujui oleh semua pihak. Kita sudah sosialisasi. Kadang-kadang yang kita bilang begini, ada aja pihak yang tidak setuju. Saya Pak harus ini. Nah baru kita bisa ini lagi. Seperti itu. Kalau tidak setuju itu didiskusikan lagi. Jangan-jangan yang kita putuskan bisa jadi salah. Makanya bukan benar atau salah. Kadang-kadang keputusan yang kita ambil bisa dipertanggungjawabkan, tapi ternyata pada saat jalan salah. Bisa. Ini kita perbaiki. Jadi jangan merasa semua keputusan harus benar. Nggak ada satupun pemimpin yang bisa begitu. Tidak ada. Suatu saat ketahuan, ternyata kita salah, udah perbaiki. Minta maaf, dah. Perbaiki. Ya, luar biasa. Saya banyak dapat ilmu dari hasil wawancara ini, Pak. Berkah untuk Pak Bagala ya. Langgeng dalam kepemimpinan dan selalu bijak. Terima kasih untuk waktu dan atensi yang Bapak berikan. Dari hasil wawancara ini, saya dapat banyak pemahaman nih, Pak. Bagaimana saya bisa mengambil atau menyerap pengalaman dari kepemimpinan yang sudah Bapak lakukan selaku kepala sekolah untuk pengambilan keputusan sebuah dilema etika. Gitu. Oke, terima kasih Pak untuk waktu yang sudah saya ganggu. Saya mohon pamit. Baik, terima kasih Bu Christine. Sukses semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bersama, sama-sama belajar, bisa menjadi bekal untuk kita bersama menjadi pemimpin. Karena Ibu Christine calon pemimpin masa depan. Terima kasih Bu Christine. Baik Pak. Salam.